Ya, monggo teman-teman, silakan dikomentari para kiai, para gawagis, para lora, dan para ajengan. Monggo silakan. Alhamdulillah, ya Allah. Mas Imam diturunin dari roomnya Paduka Hmm? ya. Cucu KW saya diturunin. Enggak, itu kan Sering ke Mas Imam. ini kan cucu KW bilang di room Paduka lagi seru katanya. Nah, jadi Mas Imam datang laporan saya diturunin katanya. Aduh. Waduh, salut sama Mas Imam katanya dulu kami ini. Akhirnya Soalnya Mas diturunin Imam Pak. tuh pembawaannya Makanya tenang begini. ya. Begini Gus, kalau naik ke room-roomnya Habib atau Kibin itu nggak usah sok pinter gitu, diem aja gitu, biar Mm-mm. nggak diturunin. Mm-mm. Mm-mm. Kalau bernarasi, kalau bernarasi Mm-mm. membantah mereka pasti diturunin itu. Mm-mm. Iya, kalau mau ke sana itu taping aja. Mereka dipatahkan sama Mas Imam sampai diturunin. Kasihan juga Mas Imam ini. Dari rumah Mas Imam, marah Mas Imam. Ternyata ada rumah Mas Imam. Allah. Anu apa? Pinjam kursinya Bunda Mila ya. Siapa itu? Itu Mas Imam biar naik ke sini cerita, biar rame gitu kan. Nggih, Gus, Oh Bapak iya. turun. Ya. Oke, Bunda, saya Matur turunkan suwun Bunda ya. ngapunten ki, Mbak. Ayo Mas Imam, cerita Mas Imam. Kamu mau turun Mas Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru, seru, seru. Insya Allah pendukung tesis yang nonton Hmm. tidak kecewa dengan Alhamdulillah. argumen-argumen saya. Yakin saya. Alhamdulillah. Hmm. Dan tak ngangan aja. Satu lawan delapan. Ceritanya Gimana begini. ceritanya? Sam? Kan tadi kan di sini masih ada 2 kursi di roomnya ini. Saya scroll dulu. Kok ada Paduka itu lagi ngobrol sama orang Irak tapi berbahasa Indonesia. Dia Syiah. Cuman walaupun Syiah tidak percaya sama Habib. Lalu ada Senja itu yang cewek itu naik nyerocos. Terus Kifatah dinaikin. Ada Kifatah kok saya mau naik juga ya, tapi belum saya minta naik. Nah, kayaknya Kifatah sudah narasinya sama Haidar tuh, Muhammad Haidar Al Adnani. Kayak gimana gitu. Terus saya minta naik, dinaikin. Saya sama Kifatah pertama kalinya. Sama Kifatah sama Sabdo Tawon. Pokoknya gantian lah, gantian. Seru pokoknya. Saya untuk menceritakan dari awal ya nama lupa ingat ya. Cuma yang sama Kifatah itu Kifatah menjawab ada kitab sebelum Burqatul Musiko yang menjelaskan katanya kitab Al-Atoya karangan Al-Malikul Abdul. Nah, Bohong itu. iya, saya Itu bawa bohong itu. catatan, Gus. Saya bawa bolpen sama buku. Saya mau catat, minta Mm-mm. abad berapa. Tapi bilangnya Kifatah sebelum Burqatul Musiko. Kalau sebelum Burqatul Musiko, Al-Atoya Sania itu
memang karangan Raja Yaman Al-Malikul A'dham Ibnu Rasuli, itu di abad ke-7 ya, itu di abad ke-7 gitu loh. Tapi yang bukan di abad ke-7, abad ke-8, kok abad ke-7. Tapi di dalam Al-Athoyah Saniyah karangan Malikul A'dham Ibnu Rasuli itu tidak menjelaskan nasab Ba'alawi, itu menjelaskan nasab Ali bin Abil Jadid seperti halnya Al-Janadi. Itu berdusta lagi ke Fatah Spread itu. Biar aja Gus, Mas. Aduh, Cerita dulu, Gus. Maria. Terus Mas Imam gimana Mas Imam? Maksudnya Mas Imam biar tahu kalau kitab itu di abad ke-8 Jai. Gitu. Ya, saya bilang kalau sebelum Burqatul Musiko bisa jadi abad ketiga sebelum Hijriah, saya bilang. Betul kan, Gus? Kalau sebelum Burqatul Musiko berarti bisa jadi kitab itu abad 3 sebelum Hijriah. Atau abad 2 Masehi, saya bilang. Wah, macam jauh nah. Ya namanya sebelum Burqatul Musiko, Gus. Terserah saya. Burqatul Musiko itu kan abad ke-9, sebelumnya 8 dong. Ya kan yang pokoknya sebelumnya kata Kibata. Jadi saya ngambil jauh, Gus. Biar enggak panjang-panjang. Ya abad kedua Masehi Kanjeng Nabi kilo lahir Pak dari rumah situ. Ya makanya Gus. Soalnya ya biar aja Gus. Ceking mulai taman-taman itu. Iya. Saya melecak. Rekan ada ya. Apa namanya Kifata kalau nggak kali Mas Imam deh. Mas Imam kalah kali sekali. Betul. Terus tetap yang disematkan ke saya itu gini. Kalau berdiskusi sama orang bodoh pasti kita kalah itu. Ya enggak apa-apa. Soalnya kan apa yang diterangkan ke Ipata itu saya siap catatan. Soalnya saya mau mendiskusikan di sini. Kalau misalnya ada kitab sebelum-sebelumnya, ternyata Al-Athoyah itu. Oke, Terus bahas masalah masalah DNA. Wah, DNA ini yang seru, Gus. Masalah DNA, saya kan fokusnya ke DNA, ke patrilineal. Kibata mau menggiring saya ke masalah anak zina. Nanti kalau yang jadi wali nikah siapa, kan wali hakim. Saya digiring ke sana, Gus. Cuma saya tetap fokus ke YDNA, yang garis lurus laki-laki. Tapi Kibata mau membelokkan ke sana. Bukan cuma Kibata, yang lain juga bantu Kibata. Tetap yang itu termasuk Sabdo Tawon. Iya. Pokoknya seru nih Gus untuk menceritakan. Nanti kalau misalnya ada yang dengerin, mudah-mudahan ada yang rekam ya. Mudah-mudahan ada yang rekam. Ini nanti kalau ada yang rekam, kalau diupload, seru pokoknya. Anggaplah saya sedang ngelawak gitu. Iya. Tapi walaupun saya ngelawak tuh, Gus, daging semua, Gus. Iya, percaya Mas Imam. Iya, termasuk tanda galas itu. Kefatah kalau nggak kali Al-Athoyah Saniyah, sampean kalau nggak kali abad kedua sebelum Masehi. kan pas bilang Al-Athoyah, oh ya saya tahu, saya paham itu kitab itu, saya tahu. Saya langsung bilang gitu. Ya, pokoknya intinya gini, kata mereka semuanya, kalau berdebat dengan orang bodoh ya kita pasti kalah gitu, intinya seperti itu. Anggaplah saya orang bodoh, masa orang bodoh dilayani berdebat, kan ikut bodoh juga mereka, ikutan saya. Betul. Ya lanjut aja nih untuk menceritakan panjang lebar nih, soalnya panjang kali lebar nih, sekitar 1 jam saya di sana. Iya, tak bodoh itu Mas Imam. Keng akal nah sampean kalau nggak kali juga ya. Saya kan mau digiring sama mereka itu mau menggiring saya sebenarnya, sama Habib Gapur juga Gus. Saya mungkin salah ya, tapi apa yang saya keliru yang saya akui. Kalau misalnya salah saya akui salah gitu, tidak ngotot, yang saya akui salah, dan saya ambil ilmunya termasuk dari Kiai Fatah,
masalah najis najis yang tidak terdeteksi oleh mata. Saya ambil ilmunya itu. Ceritanya begini, najis yang tidak Beri najis terdeteksi. apa? Pokoknya kan saya digiring ke sana. Cuma Aduh. selama saya merasa mampu untuk melayani, saya tetap layani. Kalau saya tidak mampu, Ya, tetap kembali ke laptop gitu. Soalnya waktu ya, itu ya, ya. saya masih merasa mampu sedikit banyak lah masalah najis-najis itu. Oh. Terus masalah najis yang tidak kasat mata lah. Kalau misalnya ada lalat menghingga ke kencing, nanti ke teh atau ke kopi atau ke baju lah, ke baju kalau tidak salah. Hmm. Itu hukumnya bisa dimakfu apa enggak. Terus saya kejar, itu pakai alat deteksi apa tidak? Enggak, menurut ulama. Terus seperti itu panjang lebar. Akhirnya ada keterangan katanya kalau tidak kelihatan, ke walaupun ada mata yang tidak biasa, ada mata seseorang yang luar biasa yang mampu melihat Hmm. najis itu tetap dimakfu. Ada keterangan kitabnya katanya. Kalau itu betul-betul ada Kiai Patah, terima kasih. Saya ambil ilmunya dari sampean itu. Kalau itu betul-betul ada, saya bilang gitu. Itu saya ambil Iya. ilmunya. Kan betul Ya, Gus. dalam kitab Al-Ataya As-Saniyah itu kan kitab abad ke-8 ya. Itu karangan Al-Malikul Afdal Al-Abbas ibn Ali ibn Daud Al-Ghashani Ar-Rasuli yang wafat pada tahun 778. Itu tidak ada menyebutkan silsilah nasabnya Ba'alawi, tidak ada. Itu, tidak ada. Nah, kemungkinan Kiai Fattah itu ya mengatakan bahwasanya ada kitab sebelum Al-Burqah, itu namanya kitab apa namanya, Al-Athayyah Tsaniyah. Itu kemungkinan dia melihat di dalam Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin yang pernah kita bahas itu. Nah, bahwasanya dia memasukkan ini, padahal isinya kitab ini dengan kitabnya Al-Janadi itu sama, menceritakan keluarganya Ali bin Abil Jadid, bukan Ba'alawi. Gitu Katanya loh. menyebutkan Ubaidillah Gus. Nggak ada Abdullah. Oh, berarti bohong Kibatah itu. Awas, Makanya kan itu tadi saya Kibatah di bawah. bilang. Berarti Kibatah bohong itu. Makanya kan saya bilang, pembohong dia itu. Mana ada atau ya itu menyebutkan Ubaidillah itu. Abdullah. Satu-satunya kitab, ya satu-satunya kitab yang pertama kali yang menyebutkan nama Ubaidillah itu adalah Ali Asakron, Pak. Gitu loh. Kitab sebelum Ali Asakron tuh nggak ada yang menyebutkan Ubaidillah itu. Semuanya itu Abdullah. Bin Dan Jadid. itu pun bukan kitab nasab, kitab sejarah. Gus, ada pertanyaan dari Kiai Batah tapi saya tidak menjawab. Kalau misalnya kan saya bilang Iki Batah kan menerangkan masalah kitab sahabat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Nah, terus apakah kata Kiai Batah, apakah Ibnu Hajar itu berbohong, menyampaikan kabar bohong? Tidak, Kiai, tidak, tidak. Hmm. Soalnya itu mengabarkan sesuai kabar yang dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab apa itu saya lupa Gus. Itu salahnya saya kok lupa itu kitabnya Gus. Padahal tadi malam sudah disebut terus sama Gus Hasan. Terus saya bilang tidak salah, tidak berbohong. Soalnya dia sesuai dengan informasi dari kitab-kitab sebelumnya yang tetap sumbernya ke Burqatul Musiqoh. Itu mulut saya sambil mencocong Gus ngucap Burqatul Musiqoh itu. Aduh, Mas Imam. Aduh. Ada pertanyaan yang saya tak jawab begini. Kalau misalnya kan saya bilang kalau itu bukan pengisbat, itu soalnya bukan kitab nasab. Terus pertanyaan kita begini, kalau misalnya ada syair yang menyebutkan, anggaplah Ubaidillah bin Ahmad itu menyebutkan eh,
nggak boleh ada syair. Tapi saya tanya, itu syairnya kapan Ki Peta? Apa sebelum Burukotul Musiko? Apa sesudah? Kapan aja? Anggaplah sebelum Jen. Terus syairnya itu ada di kitab apa? Apa di kitab nasab? Apa di kitab apa? Di kitab apa saja. Pokoknya saya nebut kitab sorok juga, Gus. Dia mau banting saya, cuman saya banting balik lebih parah itu. Begini Mas Imam. Kiai Fattah itu kurang literasi. Kurang literasi dia itu. Ya, pertama kali yang mengangkat ya, yang mengangkat tentang masalah syair itu Ibnu Khodi. Ketika Ibnu Khodi berdebat dengan saya 3 tahun yang lalu di room ini, ya, dia mengatakan saya menganalogikan kepada nasabnya Imam Ahmad ibn Hambal yang tidak ditemukan catatannya, tapi terselamatkan karena ada syair kuno, syair Arab kuno yang menyebutkan pongkol nasabnya Imam Ahmad ibn Hambal, sehingga itu bisa diterima, gitu loh. Sahih nasabnya Imam Ahmad ibn Hambal itu. Lah pertanyaan saya, analoginya itu kias ma'al farik, gitu loh. Karena apa? Karena pongkol nasabnya yang diklaim oleh Ba'alawi, ya toh, itu bernama Ahmad bin Isa yang diklaim memiliki anak bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isanya ada, Pak. Nggak perlu nyari syair, gitu loh. Gitu. Nah, itu dibicarakan di dalam kitab usul, gitu loh. Nah, di dalam kitab usul itu dijelaskan di sini memang, gitu loh. Mana ya? Dalam kitab usul itu. Jelas saya mau dikirim ke sana, Gus. Cuman saya enggak jawab, Gus. Iya. Saya enggak mau jawab. Hmm. Ini ada, nah ini nih. Nah ini nih, ini ya. Fa'innal masdarul akhar. Ya, maka adapun sumber-sumber referensi lain al-makbulu yang bisa diterima huwa syi'rul arabi al-qadimi, yaitu syair Arab yang terdahulu, gitu loh. Syair Arab yang terdahulu. Terdahulu ini apa? Di masa jahiliyah, Pak. Gitu loh. Kan begini, man. Wa indama ya'tadiru alaina al-husulah ala masdarin fi kutubin nasabi an hadhil qabilah, ya, au tilkah. Kalau kita ini kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber referensi dari kitab-kitab nasab tentang informasi qabilah ini atau qabilah itu, fa innal masdarul akhar, maka sumber referensi lain artinya alternatif lainnya yang bisa diterima huwa syi'rul arabi al-qadimi, itu syair Arab yang terdahulu. Ini di kitab usul halaman 77, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ya kan, Ahmad bin Isa itu tercatat nggak dalam kitab-kitab nasab? Tercatat kan? Yang tidak tercatat kan hanya Ubaid, gitu loh. Kan begitu teman-teman. Jadi syair ini alternatif terakhir kalau memang tidak ada satupun kitab yang membahas itu. Dan kalau kasusnya Ba'alawi ini sudah banyak kitab yang menjelaskan tentang keluarga Ahmad bin Isa yang tidak punya anak bernama Ubaid, gitu loh. Mangkena cek kan sekan ngangkui sorban male ilmu kata kepe, gitu loh. TKP. TKE. TKE, TKE. Lala wayangku. TKE. Terkait. Di mata ngakuin. Ya Allah. Karuan suka jeleng. Yuk, coreng masuk.
Coba cek saya kekeseng Gus Urban maan tuh. Arwani Kok surban oke. bela Gus Urban? Arwani Mana Gus nyelo Urban? cetak. Nyelo cetak ruah. Kalau saya pakai surban pasti gantengan saya teman-teman. Tak jamin itu. Tapi gaji. Gus, Apa dulu kami Tri ya? Patah bola mata kepek gue aja. Gus saya tanya Gus, sebelumnya ya. Itu kalau kayak manuskrip termasuk apa namanya peninggalan-peninggalan lah. Itu masuk ke kategori filologi apa gimana Gus? Kalau manuskrip itu filologi. Kalau kayak batu nisan, peninggalan, nah kalau kayak batu nisan itu arkeologi. ya maksud saya arkeologi itu masuk cabangnya filologi apa beda-beda Gus? Apa beda ini? Ya beda-beda, semuanya itu cabang daripada ilmu sejarah. Oh berarti Berarti Bang, yang terakhir. saya Yang dikasih terakhir. BR sama Gepur. Ya berarti ini kan tapi saya juga menyebutkan masalah filologi juga gitu. Masalah apa namanya masalah ya masalah apa namanya catatan manuskrip itu termasuk saya bilang peninggalan-peninggalan ya batu nisan saya bilang. Terus kata Habib Gafur itu masuk arkeologi. Kata Sabdo Tawon. Terus saya bilang apakah arkeologi itu tidak termasuk ke filologi, tapi mereka tidak jawab gitu. Tidak tahu saya itu masuk ke Jadi gini loh, cabang-cabang filologi saya kurang tahu juga. ilmu sejarah itu berkaitan dengan nasab, ya kan? Lain itu, ilmu sejarah juga berkaitan dengan ilmu filologi di dalam mendeteksi kebenaran daripada manuskrip itu tahun berapa. Kemudian arkeologi itu melakukan penelitian dan observasi apakah benda-benda peninggalan seperti batu nisan, keris, senjata atau apapun itu memang ada di zaman itu. Itu bisa diteliti berdasarkan arkeologi. Ya, yang terakhir biologi, tes DNA. Iya. Terakhir Bukan biologi tes itu DNA. Meteor, bukan biologi, genealogi. Mon geologi itu Ustadz Meteor Sabilul Ilaj. Wah, lah, 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 lah. Sambil ini. Pas dari ke Oh, Koso Sona Kanari. Tahu, reng-oreng dia. Wa illa kana kososom lolo. Iya. Ah, ya Rasulullah. Ya, monggo lanjut ya teman-teman. Al-Athayyassaniyah itu tidak menyebutkan teman-teman. Alhamdulillah. Ustadz Meteor ini biasanya kan anyonyo, minta anyonyo iya. Gini, tak tambah ya. Tadi kan arkeologi, filologi, ya kan, biologi, ya kan, geologi, geografis, itu kan juga masuk juga. Kalau itu tidak dimasukkan, dia pas beda. Al-Muhajir, culuk-culuk Al-Muhajir masa keluar. Kalau itu geologinya tidak diteliti juga. Perpindahan antar penduduk itu, antara imigrasinya, Iya. sehingga keluar namanya Al-Muhajir. Ini loh sampean baca ya di halaman ke-37 dan sebelumnya ketika menjelaskan Muhammad Shahib Mirbad dan Al-Faqih Muqaddam. Justru Keimat itu mempertanyakan fa in sahha annahu syarifun husainiyun, apabila benar Muhammad Shahib Mirbad dan juga Faqih Muqaddam itu adalah seorang syarif keturunan Sayyidina Husain min dzurriyyatir Rasul, fakutiba ismuhu fi kutubin zakarat asma'uhum, maka namanya itu pasti tertulis di dalam kitab-kitab yang menyebutkan nama-nama keturunan baginda Nabi di abad itu.
ka kitab Torfatil Ashab fi Ma'rifatil Ansab Limalikil Ashraf Umar ibn Yusuf ibn Umar ibn Rasul al-Yamani. Ini kitabnya dinasti Rasuli yang pertama. Di abad keberapa? Di abad ke-7. 696. Kemudian wa kitabu al-Asili fi Ansabit Tolibiyin li Toktoki. Ini kitab juga abad ke-8 awal. 709. Kemudian wa kitabus Sabat al-Muson li Ibnil A'rad al-Husaini. Gitu loh. Kemudian wa kitabu Umdatut Talib li Ibni Ambah. Itu udah ada. Nah, kemudian kitab Al-Athaiyas Tsaniyah itu juga tidak ada. Gitu loh. Nah, kitab Al-Athaiyah As-Saniyah itu dan kitab As-Sabat Al-Muson dan juga kitab Tabaqat Fuqaha Yaman itu sama dengan kitabnya Al-Janadi di dalam menjelaskan keluarga Ali, Abul Hasan Ali bin Abil Jadid, bukan keluarga Ba'alawi. Itu loh, Mas Imam. Kok berbohong begitu ke fakta itu ya? Wong yang nggak ada nama Abdullah, tidak ada nama Ubaidillah di situ. Kok dibilang menyebutkan nama Ubaidillah? Ngarang ngeding dari orang tak mau jadi bibinya. Khobar Simai. Kita kan sudah hatam ngaji kitab ini, Gey. Dari mulai habis lebaran kemarin kan? Iya. Ya, dilalap semua itu sudah. Minhajun Nasabin sudah, Muqaddimat sudah, Rosail sudah, Madakhal sudah. Berapa kitab yang kita kaji itu? Banyak. Selama ini ya. Dari mulai habis lebaran itu Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alawi al-Multasiki bil Alawiyin, ya kan? Kemudian Al-Mawahibul Ladunniyah, kemudian Al-Bayanud Dhahabi, kemudian apa namanya? Ma'arifur Rabbani, ya kan? Terus apa itu laginya itu? Satunya lagi itu yang membantah itu membantah siapa namanya? Buya Membantah, Kurtubi. Buya Kertep. ya. Heeh. Aku lupa. Itu terus Kashful Fadihah, ya kan? Nah, itu Kasbul Fatihah itu ya. Itu Yang membantah Ihyaul Mautal. I'anatul Akhyar. Iya. I'anatul Akhyar. Itu berapa sudah itu? 7. 6. 6. Belum lagi kitab-kitab kitab kaidah ya. Muqaddimat, Rosail, Madkhal, Al-Madkhal, Usul, Usul, As-Suluk. Al-Kafi. Iya. Mungkin Kitab kalau makan mercon. sepret meloloh, bila kita mercon. bukan apa? Bukan bom apa katanya? Bom nuklir. Bom nuklir. Mercon. Aduh, ya Allah. Iya, Nggak ada. Kifayatul Nggak Akhyar. ada, teman-teman. Nggak ada sama sekali, teman-teman. Kemudian yang Kalau dijadikan ada, bantahan itu kitab apa kemarin itu? Apa? Min Duriyat Bid'atul Batul itu. Apa itu? oh, Al-Usul. Al-Usul. Duriyati Bid'atil Batul. Aduh. Aduh. Kitab baru itu. Aduh. 11-12 sama shock terapi tegangan tinggi. Itu saudara sepupu itu. Bom atom itu. Iya. Habibana. As'ad lawan Habibana. Ya Habibana. Ya Habibana. Itu Oh, ya Allah. Kiyabata tadi menunjukkan kitab Al-Ifadah
pelarangan DNA. Saya melawan itu tadi. Ya sekarang gini ya logikanya ya. Kiai Fattah itu menggunakan kitab Al-Ifadhah karyanya Ibrahim bin Mansur. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah Ibrahim bin Mansur itu adalah seorang ahli nasab yang sikoh? Kan tidak. Sementara ulama-ulama nasab yang sikoh seperti penulis kitab Al-Madkhal, ya, seperti penulis kitab Muqaddimat, Rosail, Usul, Al-Kafi, semuanya itu termasuk ya imam-imam madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali itu membolehkan menggunakan metodologi tes DNA sebagai alternatif terakhir. Gitu loh. Kocang londe ke Wahabi, Ibrahim bin Mansur kan Wahabi gitu. Wahabi itu coba cari di internet tuh. Ibrahim bin Mansur aja Wahabi kayak. Mai toro bi fatras preja. Kocang tanda ke Wahabi. Darah mau jaga gaji. Kocak banget. Hah?